Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran biologi kelas 10 bersama saya Riri Yulianti. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelum membahas ke materi selanjutnya, kita pahami dulu ya, apa itu biologi. Nah, biologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, adik-adik sekalian, kita yang dipelajari di dalam ruang lingkup biologi yaitu ada pertama, biologi sebagai ilmu, kemudian tingkat organisasi kehidupan, cabang-cabang biologi, dan metode ilmiah. Nah, sekarang kita perhatikan biologi sebagai ilmu. Nah, biologi sebagai ilmu itu harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu harus logis. Jadi, apa yang kita teliti, apa yang kita amati harus logis atau masuk akal. Yang kedua, objektif. Jadi bendanya itu, objeknya itu harus nyata. Kemudian yang ketiga konkret, kemudian empiris, sistematik, dan universal. Nah, itu yang menandakan ciri-ciri biologi sebagai ilmu. Kemudian yang selanjutnya kita pelajari tingkat organisasi kehidupan. Jadi tingkat-tingkat organisasi kehidupan makhluk hidup ya teman-teman. Nah, di sini dari yang paling kecil sampai yang ke paling kompleks gitu ya. Yang pertama kita belajar dari molekul. Kemudian setelah molekul itu akan membentuk suatu sel. Nah, sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk suatu jaringan. Nah, kemudian jaringan itu akan membentuk organ kita, misalkan organ di dalam tubuh kita, yaitu misalkan ya organ lambung, organ paru-paru, organ jantung, dan lain sebagainya. Nah, setelah organ itu akan menjadi atau organ-organ itu akan berkumpul menjadi sistem organ. Nah, sistem organ di dalam tubuh kita contohnya ada sistem pencernaan, sistem respirasi, dan sistem reproduksi. Nah, semua sistem itu akan menjadi suatu individu. Kemudian individu itu kan menunjukkan satu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau ada individu yang sama dalam ruang dan waktu yang sama akan membentuk suatu populasi. Nah, populasi akan membentuk komunitas. Kemudian komunitas akan membentuk suatu ekosistem. Nah, dari ekosistem yang ada itu akan membentuk bioma, dan yang terakhir membentuk suatu biosfer. Nah, kemudian selanjutnya dalam ruang lingkup biologi akan dipelajari cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi itu banyak banget ya. Salah satunya atau beberapa di antaranya yang akan Ibu jelaskan kali ini yaitu ada cabang sitologi. Nah, sitologi ini ilmu atau cabang dari biologi yang mempelajari tentang sel. Kemudian ada histologi. Histologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada bakteriologi, cabang biologi yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada mikrobiologi. Mikrobiologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme ya. Kemudian embriologi yang mempelajari tentang embrio. Kemudian ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, jadi mempelajari biologi itu terlalu luas sehingga apabila kita ingin mengkhususkan mempelajari suatu, tinggal mencari ke cabang-cabang ilmu biologi. Nah, teman-teman semua, pada kali ini cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.